Halo semuanya. Informasi dan layanan analitis berhubungan dengan Anda Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami mengundang Anda untuk melihat semua parameter perusahaan yang diteliti secara lebih rinci. Sekarang kita akan menganalisis indikator fundamental utama perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc., ticker WASHJ. Ulasan ini berdasarkan data terkini per 21 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi guru, markets perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. termasuk dalam subkategori Ban Klasik. 248 organisasi ikut serta dalam perbandingan ini. Ini sangat representatif. Kita akan melihat tabel pesanan berdasarkan hasil video ini. Hasilnya bagi perusahaan adalah minus 7 dari 10 poin. Rata-rata untuk subkategori adalah 1,3 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham AS secara keseluruhan, kita dapat mencatat bahwa skor rata-rata untuk seluruh pasar saham AS adalah 1,9 poin. Melawan skor minus 7 poin untuk Washington Trust Bancorp. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Washington Trust Bancorp dan perusahaan subkategori. Kita bisa melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan tersebut Washington Trust Bancorp menunjukkan perubahan sebesar 28,6%. Sebanyak 22,6% menentang perubahan harga pada subkategori tersebut. Ini jelas tidak menunjukkan apapun, tetapi fakta ini perlu diingat. Kapitalisasi pasar perusahaan Washington Trust Bancorp senilai 0,61 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori adalah 1.211 miliar dolar. Washington Trust Bancorp, Inc. menyumbang 0,05%. Ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori ini. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,5 miliar dolar. Dengan kapitalisasi buku subkategori 999 miliar dolar. Washington Trust Bancorp, Inc. merupakan bagian sebesar 0,05%. Membandingkan saham bursa dan kapitalisasi neraca, kita lihat sebagai berikut. Membagikan Washington Trust Bancorp, Inc. dalam suatu subkategori dalam hal penilaian nilai pasar adalah 0,05%. Nilai bukunya adalah 0,05%. Ini 0% lebih banyak dari pangsa nilai pasar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi berjumlah 1,174 miliar dolar. Utang terhadap kapitalisasi buku berjumlah 234,8% dari modal. Penilaian kewajiban keuangan perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 13,2, yang jauh lebih buruk dibandingkan subkategori. Penilaian rasio harga saham terhadap laba dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 28 juta dolar. Proyeksi pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Ini sangat buruk bagi prospek perusahaan. Penilaian proyeksi keuntungan masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori. Bagus, 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 1,9. Rata-rata subkategori 1,5 adalah 27% lebih tinggi dari rata-rata subkategori. Penilaian nilai pasar saham terhadap indikator pendapatan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 310 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Dan ini sangat buruk bagi harga perusahaan.
Penilaian perkiraan indikator penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marin penjualannya minus 9% dengan rata-rata subkategori 11,6%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 20,6%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah personel menurut subkategori adalah 0,047%. Ini 6% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan kesenjangan antara nilai tukar organisasi Washington Trust Bancorp, Inc., melainkan menuju revaluasi. Jumlah modal pasar per karyawan perusahaan adalah $984.000. Dan di subkategorinya ada $924.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 6,5%. Estimasi modal pasar perusahaan per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Keuntungan per individu karyawan dikurangi $45.300. Dengan rata-rata pada subkategori, $69.900. Dan selisih antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 35%. Estimasi keuntungan per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $505.000. Di subkategori $601.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 19%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Saham yang mengalami short adalah 2,4%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 1,9%. Ini merupakan indikator kemungkinan risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 53% untuk perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14, kurang lebih 52%. Secara teknis, sekuritas subkategori tersebut memiliki kuotasi yang kurang lebih sama dengan saham perusahaan Washington Trust Bancorp, Inc. Harga saham sebenarnya perusahaan adalah sekitar $31,53. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $35,66. Dinamika harga aktual dan perkiraan konsensus sekitar 13%. Yuk lihat tabel pesanannya. Sudah tersedia, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan benar-benar berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai akibat dari penilaian surat berharga perusahaan Washington Trust Bancorp, sistem informasi dan referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Memesan untuk membuka penjualan pada $31,54 per saham. Kesepakatan itu dibuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi yang relatif rendah. Perusahaan dinilai dengan menggunakan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 28.15. Stop loss ditetapkan pada 34,93. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, kemudian order ditutup secara otomatis pada akhir sesi pada tanggal 20 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung PCB akan menjadi transaksi pembelian utama. Video pesanan utama sudah dipublikasikan di saluran ini.
saat menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Pesanan lain ditutup pada level saat ini. Terima kasih penonton yang telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem informasi dari Guru Markets. Kamu benar-benar penonton paling keren di dunia.